Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama saya Julfan Manan, Nama saya Andreas Roy. Nama saya Winar Imam Opang. dan NIM kami di bawah ini. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Berikut videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah proses yang kompleks yang membutuhkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Adapun beberapa contoh. 1. Pendekatan pembelajaran. Ini adalah cara umum yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Contohnya termasuk pendekatan konstruktivis, di mana siswa dibayar untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Dan pendekatan behavioris, di mana perilaku diubah melalui pemberian penguatan. 2. Strategi pembelajaran. Ini adalah rencana atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya termasuk strategi pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok. Dan strategi pembelajaran basis proyek, di mana siswa menyelesaikan proyek yang kompleks dan berorientasikan pada tujuan. 3. Metode pembelajaran. Ini adalah cara spesifik yang digunakan guru untuk mengajar. Contohnya termasuk metode ceramah, di mana guru menyampaikan informasi secara verbal, dan metode demonstrasi, di mana guru menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu. 4. Teknik pembelajaran. Ini adalah teknik yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Contohnya termasuk teknik diskusi, di mana siswa berpartisipasi dalam percakapan kelompok, dan teknik pemecahan masalah, di mana siswa diberikan masalah dan harus mencari solusinya. Nah, berikutnya dilihat dari pendekatan pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasikan atau berpusat kepada siswa atau student center approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasikan atau berpusat kepada guru atau teacher center approach. Baiklah, selanjutnya, strategi pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, exposition discovery learning, dan yang kedua, group individual learning. Ditinjau dari cara penyajian dan pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara lain yang pertama, strategi pembelajaran induktif, dan yang kedua, strategi pembelajaran deduktif. Slide selanjutnya yaitu tujuan mencoba pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan pembelajaran. Beberapa tujuan umum yang dapat dicapai melalui pendekatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa. Pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan yang sesuai, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah, analisa, dan evaluasi dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Ini memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Dengan menggunakan pendekatan yang interaktif dan menarik, siswa cenderung lebih termotivasi dan tertarik dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif, seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kolaboratif, dapat meningkatkan minat siswa dan memotivasi mereka untuk belajar lebih dalam. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Beberapa pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran kooperatif atau pembelajaran berbasis tim dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Ini penting untuk mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam tim, tempat kerja, dan dalam kehidupan sehari-harinya kelak. Baik, slide selanjutnya, tantangan dalam pendekatan strategi, metode, dan teknik. Pembelajaran dapat mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa contoh tantangan yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran. Pertama, tantangan dalam memilih strategi.
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga penting untuk memilih strategi yang dapat mengkondisikan kebutuhan individu. Yang kedua, tantangan dalam menghadapi perubahan. Kurikulum dan tuntutan pembelajaran yang terus berkembang, pendidikan terus mengalami perubahan, dan guru perlu mengikuti perkembangan terbaru dalam metode dan teknik pembelajaran untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, tantangan dalam mengelola waktu pembelajaran dan dalam kelas yang padat. Guru perlu mengatur waktu dengan efisien agar semua materi dapat disampaikan dengan baik. Hal ini dapat melibatkan pengaturan waktu untuk kegiatan individu, kelompok, dan diskusi kelas. Dan yang keempat, tantangan dalam memotivasi siswa untuk belajar. Setiap siswa memiliki tingkat motivasi yang berbeda, dan guru perlu mencari cara untuk memotivasi setiap siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, tantangan dalam mengevaluasi pembelajaran. Evaluasi yang efektif membutuhkan metode dan teknik yang sesuai untuk mengukur perubahan siswa. Guru perlu memiliki metode evaluasi yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemajuan siswa. Jadi kesimpulan, setiap pendekatan, strategi, metode, dan teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Sekian video pembelajaran kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hidup tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.